Oke, so Sarah kasih restart balik Sarah punya live nih, sebab tadi internet dia tak berapa cantik. Balik-balik dia lag. Oke, so Sarah doakan internet kita oke untuk kita nak buat live pagi nih. Oke, Sarah sound check sekejap ya. Korang apa kabar? Oke. Alright, so Sarah punya live ada suara sudah. Oke, harap internet bagus. Oke, hai yang bersama-sama dengan Sarah. Good morning, good morning, good morning. Selamat pagi, selamat pagi. Oke, Sarah kasih post dulu yang satu nih. Kita ada dua orang Sarah sini. Yang satu nih mau kena post nih. Kalau nggak bising dia, nggak apa-apa lah. Aku kasih slow sedikit lah aku punya suara. Oke, selamat pagi yang bersama-sama dengan Sarah. Hai korang, jangan lupa like and share. Oke, jangan lupa like and share Sarah punya live pagi ini, sebab kita akan share, korang akan share, bukan saya yang share tapi korang yang share. Apa korang punya ayat-ayat power untuk mengayat si dia, korang punya husband, korang punya boyfriend ataupun bakal-bakal. Jangan pikir lelaki sahaja yang ada ayat-ayat power. Oke, kenapa saya tekan-tekan saya punya berani keluar bah. Oke, still sound check. Oke, nggak apa-apa, kita teruskan live kita pada pagi ini. Korang apa kabar? Oke, so apa korang punya ayat-ayat power? Actually saja je Sarah buat tajuk ayat-ayat power tuh. Oke, tak ada pun 8.33 Sarah akan habis live pada pukul 9 pagi. Alright, akan habis live pada jam 9 pagi. Untuk pagi ini jom kita kongsi apa korang punya ayat-ayat power untuk memujuk korang punya laki. Oke, Sarah mau juga belajar apa ayat-ayat power korang kan. Korang adakah ayat-ayat power untuk korang kalau korang macam mau minta something kan dengan korang punya laki, ataupun minta something dengan korang punya boyfriend, apa korang punya ayat-ayat power untuk kasih cair diorang supaya diorang bagi apa yang kita minta tuh. Oke, so itu topik kita pagi ini, apa ayat-ayat power yang korang gunakan. Wanita saja yang lelaki syushu pergi main jauh-jauh. Oke, korang bakal di remove daripada Sarah punya friend nih. Oke, Sarah nak perempuan je semua. Oke, so apa ayat-ayat power korang? Apa ayat-ayat power kamu, ayat-ayat cinta kamu? Oke, sementara itu Sarah pakai dulu korset sementara orang nak datang kan. Aduh sayang. Ingat pesan abang. Jangan kau temberang. Oke. Senang je sebenarnya kalau dari segi perspektif, kalau kita nak mengayat nih, oke? Mengayat, kalau kita nak mengayat orang, oke, sebenarnya kita kena go deeper. Kita kena mencuit dorang punya emosi. Kita kena relate. Actually dia sama aja dari segi bisnis, dari segi relationship kita dengan kita punya pasangan ataupun dengan orang lain. Kalau kita nak pengaruhi mereka, kalau kita nak buat kita punya ayat-ayat nih power untuk seseorang tuh, oke? Kita nak buat ayat kita nih power. Kita nak ayat power nih maksudnya dia akan sampai ke hati kita. Oke, ayat power nih maksudnya bila kita cakap, dia akan sampai ke hati orang tersebut. Itu baru ayat power. Power Rangers. Kalau dia tak sampai, then kita rasa macam less power. That's why lah lelaki yang tak handsome manapun kan, tapi kalau ayat dia power, cair juga.
Kan, tapi tak best lah kalau lelaki saja yang pandai mengayat. No, sekarang zaman nih perempuan lagi power mengayat. Kenapa? Sebab perempuan pun power berbisnis sekarang. Cuma tuh yang kita mau kan. Aduh, 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 aduh sayang, aduh, aduh, ingat pesan abang, aduh, aduh, jangan kau temberang. Oke. So korang sudah apa ini? Berdoa ke pagi ini ya. Apapun yang kita mulahkan hari ini kita doa dahulu. Sarah pun lupa pula doa. Sarah ada doa subuh lah. Tadi pagi Sarah memang bangun. Sarah salah set alarm 4.16 Sarah terbangun, dia berbunyi, tapi Sarah sangat mengantuk kali ini. Tapi Sarah bangun juga, Sarah bangun. Oke, Sarah bangun, Sarah pergi cuci muka, gosok gigi jam 4 lebih tuh, and then Sarah berdoa. Tapi dan lepas saja berdoa tuh, Sarah katakan kena bangun, kena bangun, kena bangun. But then suddenly Sarah tertidur terstilam. Oke, tapi jam sampai lebih kurang jam sampai pukul 4.30 saja begitulah, 4.30 begitu. Sarah bangun balik. Oke, teruskan doa balik, and then sekali Sarah tengok rupanya tertidur. Sekali tengok pukul 5 lebih, sudah pukul 5. Oke, bangun. Sarah pergi tempat duduk. Sarah buat rutin pagi Sarah, tapi still Sarah mengantuk. Itu maksudnya memang hari ini Sarah memang betul-betul mengantuk lah. Sangat-sangat mengantuk. Oke, and then Sarah memang tahu Sarah akan mengantuk sebab Sarah punya cycle nih, Sarah punya cycle. Kalau macam lepas seminggu ataupun seminggu lebih kita habis period sudah, dia akan ada 1 hari atau 2 hari itu Sarah akan memang gila-gila mengantuk. Sarah panggil itu ialah fasa pemulihan. Dia macam guna banyak tenaga kita untuk memulihkan kembali macam darah-darah yang dikeluarkan dari badan kita kan kalau kita perempuan. Dia macam replacement. Ada 1 hari atau 2 hari itu Sarah akan mengantuk gila-gila. Dah berulang setiap bulan dia akan macam tuh. Dulu tak perasan benda nih. Kenapa mengantuk betul? Sampaikan Sarah pernah minum kopi yang 3 in 1 tuh sampai 3 kali dalam sehari. Sebab Sarah mau tahan mengantuk. Sarah tak suka tidur siang sebenarnya. Sarah tak suka buang masa tidur siang. Oke, so apa Sarah buat? Sarah minum sampai 3 kali, sampai kepala pening, sampai keluar gastrik, tapi still mengantuk. Jadi Sarah heran, kenapa jadi macam ni? Dan akhirnya dia pattern ni berulang setiap bulan. Dia ulang setiap bulan, dan akhirnya Sarah perasan yang rupanya setiap seminggu, lepas lebih kurang seminggu saya habis period, saya akan undergo proses ini. Saya akan macam mengantuk gila-gila. Oke, jadi saya mula faham. Jadi kalau hari itu sampai, saya tahu hari itu adalah hari yang saya memang mengantuk. So that's mean hari ini tadi pagi itu memang Sarah mengantuk gila. Oke, so syukurlah sekarang ini dah berapa pulih sedikit. Even kemarin pun still agak lemau berbanding biasa sebenarnya. Tapi very very good. Pagi ini energi sangat bagus. Oke, so pagi ini sebelum Sarah mulakan, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi tentang ayat-ayat power, mari kita pakai korset. Jangan lupa pakai korset korang setiap hari, sebab bukan saja kita nak ayat-ayat power, oke? Kalau nak lebih lagi, kita nak mencairkan kita punya laki, kita nak mencairkan kita punya husband, oke? Jangan salah, oke? Jangan salah orang, kita bukan nak cairkan orang lain, tak payah buang masa. Tak payah buang masa layan orang lain. Layan laki seorang pun dah pening, kan? Oke, so fokus kepada yang satu sahaja. Fokus. Oke, kita belajar ayat-ayat power nih khas untuk kita punya husband. Kalau yang masih bujang tuh bakal husband korang lah. Korang kena pandai mengayat walaupun korang perempuan. Tak semestinya ayat-ayat kita nih macam lah, kalau lelaki punya ayat nih lain sikit, perempuan punya ayat mesti lain sikit. Kan lelaki punya gaya biasanya dorong sempoi ataupun macam main-main, kan dorang macam kenapa kau macam mana, kau mencuri mana ada, kita bilang curi apa, curi hati saya, dia bilang
kan cia lah, orang bilang cia. Apa kita punya cia kalau untuk lelaki? Mana kawan-kawan nih yang tere cia nih? Sarah mau belajar dari korang, apa korang punya cia yang power tuh? Sebelum itu mari kita pakai korset dulu, sebab Sarah memang belum pakai korset pagi ini. Korang boleh nampak tak karena Sarah punya badan ini lurus. Ini sebenarnya kain ya. Kena. Kan hari itu Sarah buka Sarah punya wallpaper. Jadi dinding Sarah nih kotor. Macam tak cantik lah. Jadi Sarah belum beli cat. Saya katakan, tapi lah cat dulu. Tak apalah, ambillah green background tuh. Sarah lekatkan. Ambillah kain warna hijau. Sarah lekat tuh masih boleh nampak. Ini macam baru aja. Ya. Anak saya lah tuh. Gincu lah tuh. Gincu lah tuh. Anak saya pergi kasih lekat sana. Aduh sayang. Aduh ingat pesan abang. Aduh jangan ketemberang. Aduh sayang. Aduh ingat pesan abang. Aduh jangan ketemberang. Ku seperti, maaflah, Sarah sebenarnya tak berapa pandai menyanyi tak lagi lagu-lagu jenis macam itu. Memang ke laut lah, memang Sarah ke laut. Tapi kalau Sarah masuk mood yang memang mood yang perempuan, sejak mau main-main kasih ceria-ceria, janganlah buat terlampau serius, oke? Memanglah kita berbisnis memang serius, oke? Tapi takkanlah semua benda kita mau serius. Mesti juga selit kan, main-main sedikit. Boleh kalau kita nih perempuan sama perempuan kan, mainlah sedikit. Sarah sedang buka WhatsApp sebab Sarah mau sharing. Hai yang bersama-sama dengan Sarah. Sempat korang bersama-sama dengan Sarah pagi ini. Retry now. Tak boleh reach lah. Oke, Sarah nak pakai korset nih. Oke, kita bukan nak mengayat power kita punya laki. Oke, kita nak kasih power kita punya body. Kalau kita kasih campur, kita punya ayat power, lagi badan kita nih memang yang power gila dia punya bentuk. Melekat. Melekat. Tersentap. Mau buka pun susah. Apa rahasia? Mesti ada rahasia lah. Kan? Mesti ada rahasia. Oke, so apa ayat-ayat power korang? Rasanya memang tak dapat lah pula. Sebab Sarah tak buka WhatsApp ke. Sekejap ya, sayang-sayang semua. Oke. Rupanya tadi macam terhenti kan? Minta maaf ya, minta maaf. Oke, kita dah nak pakai korset dah ni. Oke, jom kita pakai korset. Ctrl C, Ctrl V. Maaf ya semua. Sekejap ya. Oke, seolah tak ada orang ke nak share ayat-ayat power dengan Sarah. Sarah sebenarnya mau share dengan, mau dengar korang punya ayat caca. Sarah mau belajar ayat caca korang nih. Oke, tak apa, kita teruskan ya. Jom kita pakai korset. Yang belum kenal apa itu korset, yang belum tahu
kalau kita boleh ambil hati mentua kita, oh surga itu ada di dalam hatimu, beb. Korang boleh tengok dulu Sarah punya badan. Nanti korang bilang, ih dia tuh kurus lah, memang lah pakai korset pun cantik lah. Korang tengok lah Sarah punya badan sekarang. Sarah ada 6 bulan lah pakai korset sebenarnya, oke? Tapi kalau korang tengok Sarah punya badan, dia tak melentik sangat, oke? Hai, thank you yang bagi like dengan Sarah tuh. Oke, thank you so much. Semoga rezekimu berkat mengalir zup masuk pagi ini, oke? Sebab apa yang kita bagi dengan orang itu juga yang kita akan dapat tahu, malah berlipat-lipat ganda. Sekarang Sarah buat live, next time you buat live, kan? Oh, si Flo N. Hi morning Sarah. Hi Flo. Oke Flo, sekejap lagi Flo pun buat live. Tag Sarah, oke? Kalau Sarah online, Sarah masuk. Cayo, thank you so much Flo N. Kau punya sudahkah? Kau punya sudahkah? Bertanya, kau punya sudahkah? Hari ini kita selitkan ayat-ayat power mengayat lelaki. Oke? Bolehkah kita ayat lelaki kan? Kita cakap, bang, kan ya bang? Bolehkah macam tu? Pura-pura lah. Kita punya laki lah, ataupun kita punya bakal-bakal lah, jangan kau pergi mengayat orang lain pula. Itu cari nahas nama dia, oke? Pandai-pandai lah kamu, oke? Bukan lelaki saja pandai mengayat sekarang, perempuan power mengayat, kena, oke? Kita mesti cari ayat yang kena di dalam hati dia. Kalau kita tak dapat cari ayat power, oke? Perempuan ni senang sikit. Perempuan ni kita guna body language kita. Sebab kita mau mengayat kita punya laki. Kalau yang belum ada laki, bakal lah. So, belajar sajalah. Tolong share. Oke? Kalau saya kadang-kadang tuh saya pura-pura sama laki saya kan. Kalau macam saya mau, macam lah saja mau kasih senang-senang hati dia. Macam mau main-main sama dia. Kan? Kadang-kadang padahal tuh saya bilang, honey, this look beautiful. Honey, this is all look whiter than before. Konon sengaja kan, lepas tu kasih badan pun sengaja lagi nih yang biasa begini saja kan, tiba-tiba honey, what is this? Konon tuh badan pun sengaja tolak sana sikit, lepas tu yang sini kasih tolak depan sikit. Itu perempuan. Oke, kita perempuan, kita ada power. Guna power kamu sebaik yang mungkin. Bukan untuk kita mengeksploitasikan orang lain. Tidak, kita menggunakan power kita untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Oke, belajar kita. Hai, via. Hai, thank you sebab bersama-sama dengan Sarah. Sarah nak pakai korset dulu sebab Sarah nak power kan body Sarah. Bukannya kita nak powerkan kita punya ayat, kita punya body language, kita nak powerkan shape badan kita juga. Semua kalau perempuan package kita ambil semua. Itu barulah perempuan nama dia. Oke, kalau ambil sikit-sikit bukan perempuan nama dia tuh. Gurau. Oke, so korang tengok Sarah punya badan, oke. Shape tak berapa, beb. Lurus ba. Nah, sikit saja dia punya lengkuk ba. Tengok. Saya tidak menipu. Korang kau bilang Sarah punya badan tak? Sarah tak menipu. Ada lengkuk. Hai Rina. Hai. Korang tengok Sarah punya badan. Hampir lurus. Hampir. Ada sikit saja. Nina saja kan. Inilah masalah badan Sarah sebenarnya. Sebab Sarah ada masalah pinggang pendek. Pinggang Sarah pendek. Itulah, sini tulang rusuk saya. Nina saya punya tulang rusuk. Nina saja saya punya tulang pinggul. Nina. Orang tengok, Nina tulang rusuk saya, Nina tulang pinggul saya. Lebih kurang begini saja saya punya space di sini tuh. Dan sudahlah, tulang rusuk saya bukan jenis yang terlampau begini, dia begini. So, itu yang membuatkan Sarah punya pinggang nih lurus. Dulu Sarah ingatkan, Sarah risau betul. Orang bilang, kau punya pinggang lurus lah, nanti kau susah nih mau beranak. Amboy, mulut, 2 juga anak aku keluar. Jangan. Oke, kita pakai dulu. Hai Erina, hai Via. Kita pakai dulu, size XXS. SXS, jangan kamu main-main. Extra seksi sudah saya pakai sekarang, Nina. Nah, dulu saya pakai extra seksi saja, XS. Sekarang 6 bulan saya pakai korset Sarah Ana. Extra seksi sudah saya punya size. Cha. Power ke ayat Sarah. Wow, I feel your energy, Sarah. Love you. Thank you, Rina. I feel your energy too. Begitu. Energi perempuan lah katakan, kan.
energi perempuan. Oke, kalau kamu mau pakai di korset nih, oke, kalau yang belum tahu tuh, kalau yang sudah tahu kamu buat revision lah nama dia. Ulang kaji, beb, ulang kaji. Oke, kalau yang belum tahu, Sarah kasih tunjuk. Senang saja, oke. Korset nih, aduh, korset nih bila kita ambil, kita akan buat begini. Alamak, alamak, kecil lah korset saya. Alamak, salah size lah. Alamak, tidak, salah size. Besarnya saya, gemuknya saya. Tidak. Jangan risau, Ben. Ada penyelesaian dia. Begini cara dia tuh. Kalau begini saja, jangan risau. 1 jengkal saja, Pak ini. Nah, 1 jengkal saja, Pak ini. Kecuali lah korset kamu memang begini. Oke, itu ada masalah, Ben. Jangan kamu paksa. Nanti korset kamu rusak. Mau balik lagi kamu balik. Jangan. Oke? That's why kamu tanya kamu punya perunding. Tempat kamu membeli itu. Kamu ada agent. Bila kamu membeli korset, jangan kamu pergi beli yang tidak agent. Kalau kamu beli di kedai saja, dia jual saja. Dia bukan perunding. Dia tidak tolong kamu kalau ada masalah. Kalau tiba-tiba terlepas ini kah, terlepas itu kah, dia main lepas tangan. Sorry, Ci, saya jual saja, Ci. Kalau ada masalah macam ni, saya tak tahu apa-apa, Ci. Bolehkah kau pergi telepon itu kilang, Ci? Dia bilang. Kita bilang, aku tak mau lah beli korset Sarah Ana mahal. Aku beli di kedai sejak lah 90 ringgit. 90 ringgit. Sekali pakai bagulung. Ambilmu. Sekali pakai bagulung. Sekali pakai, sakit lah aku punya sini. Sakit banget sini aku. Beberapa hari jumpa, mana korset yang kau beli? Kenapa kau tidak pakai? Sakit bah tulangku, sakit bah rusukku, sakit bah di sini ku kena. Entah kenapa itu getah dia tuh ada keluar-keluar, dia bilang. Itulah kau pergi ambil yang murah, saya bilang. Kan, memanglah kita bukan anti barang murah. Masalahnya kita memang suka kalau barang murah, oke? Masalahnya tengok quality, selesa ke tak selesa. Beli barang murah, and then tak pakai. Membazir, beb. Membazir gila. Enti membazir sudah Sarah nih. Sarah belajar sudah nih. Sarah sekarang belajar mau saving duit. Sarah sekarang belajar mau saving emas, saving duit. Sebab kita perempuan, kita kena ada saving, oke? Untuk anak-anak kita. Sarah belajar sudah mau cut-cut hutang. Mana-mana yang boleh jimat-jimat. Telur 1 hari. 2 orang boleh makan kah 1 biji telur? Anak pun Sarah macam, kamu share-share telur boleh. Kalau anak tak nampak dia oke. Tapi kalau dia nampak, kadang-kadang Sarah yang kasih makan anakan. Dia orang malas mau makan sendiri. Kalau makan sendiri, orang makan telur aja, nasi orang lari. Lepas tu orang pergi di kedai runcit. Lepas tu banyak barang orang beli. Sarah pun pening. Oke, mau kasih kenyang nasi lah kamu nih. So Sarah terpaksa suap lah. Suap. Umur 5 sama 6 tahun kan. Main suap lah. Jadi biasa Sarah akan masak 2 biji telur untuk 2 orang anak nih. Tapi sebab selalu makan telur, Sarah bilang, tak apalah, 1 biji telur lah, coba. Diorang tak nampak 1 biji telur je, kan? Letak kicap sikit. Anak-anak saya suka makan nasi dengan kicap. Oke? Style orang miskin. Apa boleh buat? Memang Sarah miskin. Tapi jangan kita miskin selama-lamanya. Kita kena berubah, oke? Sekarang ini fase Sarah berjimat cermat supaya hutang boleh lunas dan juga kita ada simpanan. Kita jangan bermewah-mewah dulu pesan dengan anak-anak. Tapi baru saja dia pergi membeli mainan. Ayo, Mak, minta duit, Mak. Beli apa? Layang-layang. Kan hari itu Mama sudah beli layang-layang 5 lagi. Mana sudah semua? Mak tidak mau yang itu, mau yang lagi besar. Saya beli 4 ringgit tuh, 4,5 tuh, Meh. Yang itu berapa harga yang kamu beli? 4 ringgit, Mak. Lagi besar. Oke lah. Pergilah. Las cakap. Pergilah. Dia bilang tarik-tarikan. Sekarang tuh layang-layang sampai sudah sana. Kan? Kadang-kadang mau kasih disiplin anak nih, kita dilema juga. Oke, so Renoli, Heteferon, kepilih pun lelaki nih. Oke, tak apa. Lelaki yang besar perut korang boleh pakai korset juga. Kalau tak mau korset pakai fit spot. Jangan kamu kasih, jangan kita kasih jangan kita kasih pelihara kita punya lemak-lemak tuh. Ya, itu sarang penyakit. Sarang penyakit tuh, beb. Lemak. Sarang penyakit. Mengandung bertahun-tahun. Tak pernah beranak-beranak. Bahaya. Belum kawin, mengandung. Bahaya. Lelaki mengandung. Bahaya. Oke?
Nanti perempuan nampak pun dia bilang, alah, mada aku, saya tidak mau yang itu besar perut dia. Dia bilang, habislah kamu lelaki. Sekarang perempuan dia perlukan lelaki yang pandai jaga body. Oke. So cerita, korset tak naik-naik. Oke, mari kita kasih naik korset. Siapa yang tadi tuh dia bilang, sebab ada orang baru, saya kasih demo lagi sekali. Kalau kamu dapat korset begini, aduh, tidak muat. Tidak. Jangan risau, jangan bimbang. Begini cara dia. Kau ambil yang ujung korset tuh, ini. Ujung korset. Korset kamu jangan terbalik kah? Kamu tanya perunding kamu, kalau kamu beli korset macam mana cara pakai? Ini korset Sarah Ana, dia ada satu tangkai di sini. Bagian bawah tiada tangkai. Yang tangkai bagian atas. Itu maksudnya tidak terbalik lah, sudah. Oke, kamu ambil part kamu yang paling kecil. Mana part kamu yang paling kecil? Kalau Sarah paling kecil di area sini lah, sebab ada pinggang lemak lembut kan. Angkat tuh kamu punya hujung, kamu tarik, lepas itu kamu kasih hook yang pertama. Cari ruang yang paling kecil. Oke. Hello Beb, hello Sis Michelle. Thank you sebab datang di live Sarah. Jangan lupa share. Sarah kasih tunjuk macam mana mau pakai ini korset nih. Especially kalau yang susah betul mau pakaikan. Keluar sudah angin dari perut saya. Dia memang akan tekan kita punya perut dan kita akan keluar angin. Oke. So, oke. Tadi tak muat, muat lah pula. Oke. Jadi, teruskanlah hook. Nah, terbuka sudah. Ini size extra seksi, oke? Size extra seksi. Dulu mula-mula size extra seksi saja. Saya sepatutnya kena ambil size S, seksi saya bilang. Tapi saya bilang, alah, ndak mainlah seksi. Aku mau yang extra seksi. Ambil XS, paksa diri. Sekarang 6 bulan, 4 bulan juga saya pakai size extra seksi. Sekarang ini saya sudah dapat extra seksi sudah. Siapa mau bagi kan? Siapa mau bagi? Nggak percaya aku tuh laki, dia cakap. Yang nggak payahlah bakau cantik-cantik yang aku tampar muka 1 kali. Tidak bah. Yang nggak payahlah bakau cantik-cantik yang amboy. Tapi kalau ada perempuan cantik limpas dia amboy itu mata. Kan? Jangan kita berhati-hati. Berhati-hati dan be ready always. Tapi kita sentiasa doakan yang terbaik lah. Gurau saja. Oke, kita cia-cia saja pagi nih. Apa ayat-ayat power korang? Wow, korset. Yes, wow, korset. Apa ayat-ayat power korang untuk mengayat korang punya husband, tunang, boyfriend, kalau untuk mencairkan hati dorang. Bolehlah share lah ayat-ayat power kamu. Oke? Kalau Sarah dulu, Sarah bukan jenis yang ayat power sebenarnya. Sarah dulu jenis pendiam. Oke? Sarah jenis yang pendiam. Kecuali kalau Sarah sedang memang buat live, ada tujuan buat live, oke? And memang Sarah sedang bagi talk, itu saja masa Sarah akan pap. Most of the time Sarah sebenarnya sangat pendiam. Most of the time Sarah sangat pendiam. Sarah malas buang energi. Oke, so tadi tuh sudah hook yang keempat. Oke, ready sayang. Sudah hook yang keempat. Kurang adjust lah sedikit. Oke, yang di sini nih kurang kasih di tengah-tengah lah. Di belakang dia nih ada satu yang ini. Ini kasih ini nih, make sure dia di belakang kita punya tulang belakang tuh. Boleh rasakan? Kalau dia tak center tuh kita kasih center lah dia sedikit. Si center lah sedikit tuh kamu punya korset. Nanti kimpang bah orang bilang. Tahu kak kimpang? Selalu nih orang tidak yakin boleh pakai XS. Saya yang mumu pun cabar diri pakai XS. Boleh juga masuk. Hehe. Betul. Ya. Saya dulu pun size. Mula-mula size 29-30. Masa tuh kawan Sarah, tempat Sarah beli nih, dia bilang ambil size S lah. Tapi saya bilang, tanah lah, saya mau coba XS juga lah. Kan, sebab Sarah teringat, biasanya kalau baju size S, always besar untuk Sarah. Sarah tak suka, that's why Sarah bukan jenis yang, kalau orang buat baju, orang seronok beli baju, tim punya baju, kan. Sarah macam, dah banyak kali buat,
baju but then tidak pakai sebab dia besar. S pun masih besar. Itulah size paling kecil, S masih besar. Sarah bilang, "Bagilah kamu buat baju. I don't like it." Sarah bikin baju sendiri saja. Oke? Okay? So that's why lah Sarah tak ambil S. Sarah bilang, XS lah, extra sexy lah sikit. Hi baby B Pedro. Baby B Pedro. Hi Sarah, hi Sharon, Amanda, Rachel. Thank you sebab datang. Sarah sedang, oh my god, jangan korang. Pagi-pagi ini hari Jumat kan. Malam nih pub buka kan. Oops. Bistro buka sudah kan sekarang? Nasib Sarah jauh di kampung. Mau pergi keke, mau 2 jam baru sampai, beb. Tak payah. Bagus Sarah di kampung, jaga 2 orang anak daripada Sarah pergi bistro-bistro sana. Sarah belajar berniaga lagi bagus. Oke? Okay? Sarah belajar berniaga, and then Sarah belajar macam mana cara supaya Sarah boleh tolong wanita lain jadi cantik. Sarah punya baju hari ini actually besar bani. Ini baju husband Sarah bagi dulu sebelum dia masih kerja di sini 4 tahun, dekat 5 tahun yang lalu kan. Baju ini dia bagi. Dia belilah 2. Yang ini besar sedikit. Yang satu tuh ngam lah, tapi saya pakai yang besar. Hari itu saya clearing locker saya sekarang. Locker saya kasih clear. Tinggal beberapa helai lagi saya punya baju. Habis saya nampak terlalu messy and I don't need all of this thing. It's so messy. I don't need all of this thing. It's so messy. So korang tahu kah, Sarah punya ada satu plastik sampah warna hijau di luar bilik Sarah nih. Sarah kasih isi baju Sarah. Dalam locker Sarah sekarang mungkin ada 10 helai baju sejak begitu. So hari itu saya pun macam mau buang ini, tapi saya bilang alah tak apalah, yang ini kenangan lah. Jadi Sarah pakai apa yang ada dalam locker lah. Jadi orang nampak lah dia ada besar sikit kan. Sebab husband Sarah yang bagi. Main beli saja dia. Tak apalah, dia bagi kan, kita simpan lah. Oke. Oh my god, aduh. Oke, kalau korang udah pakai korset, kalau korang tidak mau terlampau kasih up korang punya dress, korang boleh tak payahlah kasih hook sampai terlampau atas tuh. Oke, boleh adjust bah. Sampai sini pun boleh, ataupun tinggalkan 2 hook yang terakhir tuh. Korang tak mau kasih hook pun boleh saja. Hai Sarah, hai. Thank you, jangan lupa like and share. Oke. Nampak tak? Oke. Terus rasa lebih menawan, rasa lebih yakin, kan? Kalau macam guna bra warna hitam, saya suka guna bra warna hitam. Tapi bila korang pakai ni korset ni, dia akan push up kita punya nenen tau. Dia akan push up kita punya breast. Jadi bila korang pakai bra tu dia akan jadi longgar sedikit sebab nenen kita kena push up. Jadi korang kena kasih adjust balik kamu punya bra tuh. Oke. Inilah Sarah cakap, Sarah punya baju ada besar sikit kan. Malas Sarah pakai tube. Jadi tak apalah, terus pakai saja bra saya bilang. Adjust lah. Ini tadi oke sudah kan? Tapi bila saya pakai korset, dia tolak kita punya breast. Kita punya bra tuh akan jadi longgar, tengok. Dia akan jadi longgar. Oke? So, kasih baguslah dia punya, adjust lah dia punya tali itu nanti. Kalau tidak nanti kamu jalan-jalan terjatuh-jatuh tali bra kamu. Oke? Ini kalau tak mau hook sampai atas. Kalau mau hook sampai atas pun boleh, Babeb. Tidak masalah, Babeb. Makinlah ninin kamu naik nanti. Siapa yang melihat pasti tertawan, Beb. Siapa yang melihat pasti tertawan. Bukan tertawan dengan saya. Tertawan dengan kecantikan pinggangnya. Oke. Lentok, Beb, lentok. Jangan kamu lelaki nih
walaupun badan diorang tuh, walaupun perut diorang sendiri macam perut kerbau, diorang suka juga kalau diorang punya girlfriend kah, boyfriend kah, wife kah, ialah kalau diorang tarik pergi tepi diorang kan ada lingkup dia punya badan. Diorang suka juga itu. Diorang kalau boleh diorang tidak mau juga yang XL dan XL sama-sama, yang dua-dua pun saling bila berjalan tuh bertembung-tembung. Habis dua-dua besar kan. Bukan mau cakap lah, tapi itu ialah kita kena terima kenyataan lah. Memang begitu. Laki ini macam mana pun dia orang punya gemuk, dia orang tetap juga mau cari perempuannya, cewek yang belekuk dia punya pinggang. Yalah nanti jalan-jalan di mall kan, mau kasih tip, mau kasih melekat dia, melekat. Kan, amboy dulu sebelum kawin punya lah melekat, sudah kawin, melekat di rumah saja, bin panas kan. Tidak bang. Husband Sarah bagus kan, husband Sarah orang Filipin. Tahu lah kalau orang Filipin dia orang sangat romantik tau. And saya ingat kan dia macam dalam movie saja, kalau korang tengok lah movie Filipino, saya tak berapa tengok lah, tengok sikit-sikit saja. Oke. Sarah punya husband, dia punya hujung nama tuh Rosales. Dulu masa kenal sama dia saya tak ingat Jericho Rosales. Saya memang tak ingat dia. So saya bukan peminat pangako sayo ke semua. Sarah taklah tengok sangat. Memang Sarah dari dulu tak layan sangat movie. Oke. And pernah lah kami jalan di Surya Sabah. Oke, kami dulu kerja di Wisma. Sekarang dia Hotel Mercure. Kalau kamu orang keke, ada kan Mercure Hotel tuh dekat dengan Bulatan Bunga Raya kah tuh. Dekat dengan yang tempat ferry mau pergi Labuan tuh. Di sebelah dia tuh ada Mercure Hotel warna blue kah. Dulu Sarah kerja sana. Sarah berkenalan dengan Sarah punya husband di sana. Dia ialah construction manager waktu itu. Sarah ialah trainee. Sarah praktikal di sana untuk bahagian safety. Bahagian safety. So kita orang jumpa sana, and akhirnya dia juga lah mau cakap handsome. Lah, tapi orangnya baik lah. Oke, so dipendekkan cerita, kita orang pergilah jalan di Surya. Surya kan dekat sedikit. So jalan sana, terjumpa lah satu orang kawan lama di UMS dulu. Jadi saya kasih kenal lah. Saya bilang, kawan ni dia bekerja di Watson Surya waktu tu. Watson Surya, kita orang pergi tandas kan. Kalau orang pernah pergi Surya, tandas yang di tingkat bawahnya tuh, tingkat satunya tuh dekat dengan Watson kan. Tak tahu lah masih ada kah sekarang. Lama sudah tidak pergi lah, 5 tahun sudah. Oke, terjumpa lah sana. Hai, saya bilang, kasih kenal lah. Ini saya punya husband. Nama dia Blelele. Saya bilang, tapi hujung dia tuh saya sebut lah Rosales. Terus dia bilang, Jericho Rosales? Dia bilang, terus saya pun yang, saya tengok lah saya punya laki tuh. Iya kan? Saya bilang, are you family with Jericho Rosales? Saya bilang, tanya saya punya husband lah. Habis dia cakap English. Kalau enggak nanti saya Melayu, dia Tagalog. Habis bertengkar lah kami kan. So saya tanya lah dia, oh iya kan, are you family with Jericho Rosales? Saya bilang, sudah lama kenal, baru cakap, baru saya terfikir. Betul, baru saya terfikir waktu itu. Terus dia pun bilang, Datuk yang adik-beradik. Dia bilang, adik-beradik Datuk. Dia bilang. So I was, oke. Itu ceritanya. Itu kisah di sebalik. Oke. So kalau korang, tak tahu lah, tapi memang Filipino ni dia jenis yang caring. Kalau korang jumpa Filipino yang caring, dia orang akan sangat caring lah. And at the same time, kalau korang tengok movie tu, it's like a real, diorang punya life tu actually memang macam tu lah. Macam tu cara diorang, okay? And diorang sangat pembersih. Ada juga kadang-kadang tak bersih lah, marah juga saya. Especially bila masuk tandas kan, sedang pergi kencing, dia malas sedang kencing. Apalagi waktu tu Sarah pregnant sudah, nampak lagi tu tandas kuning-kuning. Cerita lama, oke? Tapi tidak apalah. Korang pernahkah gaduh dengan korang punya husband? Sarah sendiri pernah gaduh dengan husband Sarah.
lucu juga. Oke, waktu itu tak tahu lah kita orang sedang buat bisnis, tapi bisnis tak naik-naik kan, memang pening lah waktu itu, so stress. Dia macam tak bercakap dengan Sarah waktu itu. Sarah heran, biasanya dia seorang yang sangat suka bercakap kan, but suddenly dia hari itu, hari Ahad tuh saya ingat lagi, dia tak cakap, dia diam-diam di meja, dia tengok komputer. Sarah sendiri sedang stres waktu itu, tambah Sarah stres. So akhirnya Sarah ambil keputusan. Sarah bilang waktu itu baby masih belum sampai setahun, saya ambil saya punya baby, saya sikut dia, oke, dan saya tanpa cakap dengan dia, saya mau keluar, mau pergi Surya ke pergi mana-mana, pergi CP waktu itu kan. And then dia tanya, where are you going? And saya cakap, I'm going out. And then dia bilang, why you not talking to me? Dia bilang. Terus saya heran, saya mau cakap yang dia yang tak bercakap dengan saya waktu itu. Tapi saya tak mau ganggu dia. And meledak dia punya marah waktu itu, sampai kita orang begaduh. Tapi begaduh kita orang bukannya begaduh yang macam macam mana ya, begaduh yang sampai pukulan, tidak lah. Dia cuma macam dia marah, and dia hempas tuh grill punya pintu tuh. Dia pernah lah sampai macam tuh. Sampai saya sendiri pun waktu itu kan, memang saya punya marah waktu itu pun memang menaik, tapi saya tahan sabar. Bila dia hempas tuh grill tuh, kecut juga saya. Kecut, mau menangis pun ada kan, dengan baby yang saya sikut waktu tuh. So dia bilang jalanlah, dia gitulah, jalanlah. So saya bilang, saya jalan betul-betul waktu itu. Saya pergi CP, sejalan satu orang kan dengan kids saya. And then sudah saya jalan-jalan di CP, sekejap saja marah saya nih. Saya jalan-jalan di CP, penat. So saya pergi tapau, dia suka makan chicken rice chop. Bukan. Apa pada masa tuh? Chicken rice chop kah? Bukan sekadar nasi ayam. Itu ketua yang orang putih punya tuh. Dia suka makan yang itu. Sarah pergi tapau yang itu, bawa balik untuk dia. Dia masih marah waktu itu. Dia sudah siap, dia sudah pakai baju, dia mencari kami sebenarnya. Dia mencari kami juga waktu itu. Dia mencari, and then saya bilang food. Terus dia tidak ambil, dia ambil tuh food kan, dia pergi letak di tempat sampah kami. Punya saya penat waktu tuh. Tahu gak? Penat saya waktu itu, saya jalan kaki saja. Kita orang tinggal di KK waktu itu, sebab kita orang mau bangunkan bisnis. Jadi kita orang buat satu bilik kecil untuk kita orang tidur, sebab kita selalu kerja sampai lewat malam waktu itu. Oke, jadi memang rumah di Likas waktu itu kami let go sajalah. Kita orang sewa sana, tapi kami let go sebab tak balik sudah. Sayang juga bayar sewa waktu itu. Kami tinggal sana lah. Sengsara juga tinggal sana sebenarnya. Dia macam terperuk. Oke. So itu ialah Sarah punya pengalaman sepanjang jadi awal-awal jadi mama dulu, membangunkan bisnis waktu itu. Bisnis ni tak jadi. Sarah ambil bisnis, Sarah just buat bisnis tak tahu apa-apa waktu itu. Buka sendirian berhad tak tahu apa-apa, dan akhirnya bila dia tutup tuh kan, most of it is under nama Sarah, dan Sarah sangat-sangat stres. Itu. So tak apalah, Sarah belajar yang tak apalah. Kita bermula dari bawah pun tak apa. Dropship saja sekarang pun Sarah sudah sangat happy sudah kan. So itu cerita Sarah tadi pasal husband Sarah yang orang Filipin. Oke, nanti lain kali kalau dia dapat balik sini bolehlah Sarah kasih kenal dengan korang semua. Oke, kalau lah dia mau berkenalan. Dia tuh jenis yang talkative. Husband Sarah sangat talkative, oke? Talkative, aktif bercakap. That's why kalau Sarah sama dia yang akan aktif. Sarah memang diam gila. Sarah memang diam, Sarah pasang telinga. Automatic macam itu. So that's why saya rasa itu juga kenapa kita orang punya relationship ni pandai. Boleh tahan lama, mau masuk 5 tahun. Kita orang tak jumpa, dia di Qatar, Sarah di Malaysia, kan? Tapi kita orang masih bagus. Masih bagus sampai sekarang, kan? Macam makin lama dia pun macam makin yang dia macam makin percaya dengan Sarah, sebab iyalah dia fikir dia takut Sarah akan cari lelaki lain, cari lama-lama di sana dia cakap lagi, you are so
beautiful. Kembang sedikit lah. You're so beautiful, you still very young. Dia takut juga Sarah akan cari orang lain. Tapi nasib lah, Sarah bukan jenis yang aduh. Tak payahlah. Sarah fokus dengan anak-anak Sarah. Sarah fokus macam mana mau tingkatkan kehidupan Sarah. Mau cari lelaki, tidak sudah. Sada sudah yang menunggu di sana Qatar. I think that's why lah that's why kami punya relationship ni boleh long distance relationship ni still boleh tahan sampai sekarang. Mau dekat 5 tahun. Kalau bulan 11 tahun ini dia akan genap 5 tahun. Kita orang tak jumpa. WhatsApp lah, kita orang WhatsApp, sometimes video call kan. Dulu sangat susah lah, video call pun tiada. Lain sini sangat susah dulu. Sekarang bagus. Bulan 12 tahun lalu baru aja 3 bulan kan saya ada wifi ni. Syukurlah dapatlah video call dengan dia kan, dapat bercakap, bercerita. So, itu saja. Keluar sudah saya punya gila-gila nih. Oke. Prasekolah kami dia alu-alukan sumbangan bunga. Oke. Kami alu-alukan sumbangan bunga. Korang ada bunga keladi kah? Korang ada bunga ati-ati? Itu yang famous sekarang. Bunga keladi lah, bunga ati-ati lah. Saya bilang saya tak maulah konfirmati. Saya bukan jenis yang rajin siram bunga. Saya suka tengok bunga, tapi saya bukan jenis yang rajin jaga bunga. Oke, so itulah dia tadi. Korang dapat something tak daripada sharing Sarah pada pagi ini? Ayat-ayat power. Sebenarnya bila kita mau cakap pasal ayat-ayat power nih, make sure dia akan masuk ke dalam hati kepada orang yang kita tujukan. Apa ayat power korang? Korang tak belanja Sarah ayat power sikit. Sebenarnya Sarah tidak teror ayat-ayat power. Malah Sarah tiada ayat-ayat power. Tak ada. Tapi oke. Sarah pernah tanya. Korang pernah tanya kah? Ini tips. Hai Sarah, selamat pagi. Hai Helsi. Oke, kita live sudah. Jam berapa sudah Helsi? Oh my god, almost 1 hour Sarah bercakap plak. Oke, almost 1 hour. Oke, kalau korang ada apa ini pertanyaan tentang korset Sarah Ana nih yang akan membentuk pinggang kita dan akan mencairkan setiap lelaki yang memandangnya. Kompom cair, kompom melekat beb, kompom melekat. Kompom melekat. Tak sabar balik rumah dia bilang. Kompom melekat, jangan. 9:19 betul Helsi. Saya tadi start live lebih kurang 8.33. Tapi ada salah stop mungkin dalam 8.40. Sampai sudah 30 menit. Si Helsi kan sudah master agent. Enggak payah buat live, kita orang ada challenge. Untuk naikkan lagi, kita orang punya branding untuk naikkan lagi supaya korang kenal siapa Sarah. Sarah ini berbisnis apa, Sarah ini siapa, keluar sudah beraku, sorry. Besar baju nih Helsi, besar husband Sarah bagi. Saya mau let go juga tapi sayang lah. Jadi hari itu saya kasih bersih saya punya loker. Saya pilih-pilih lagi baju mana yang saya mau kasih tinggal. Banyak yang saya sudah kasih masuk dalam plastik sampah. Bukan saya mau buang, nanti saya mau lelong nanti petang. Lelong clearance loker, kasih clear. Kita nak clear, kita nak fokus dalam hidup kita. Saya nak kurangkan barang supaya saya lebih fokus dalam hidup saya sebenarnya. Sebab jadi full time mom nih kan. Kalau kita nampak banyak barang kan kita akan rasa macam satu hari itu penuh dengan kerja. Oh my god, I was exhausted doing all of that thing and I also developing my business. Keluar sudah Englishku Helsi. Saya mau buat juga nih, Sarah hebat. Buat. Ya, kalau macam tidak terjual kata apalah bagi orang lah. Kalau ada yang mau just bagi, yang penting Sarah kasih tahu Sarah pernah buang banyak barang Sarah. Sebab Sarah dah tak tahu mau letak mana dan Sarah sudah tidak tahan nampak itu. Sarah tutup mata, Sarah pergi buang sejak kotak tuh. Biarlah cangkerik, unggah segala yang memakai, biarlah. Sarah pernah buat macam itu, oke? Sebab Sarah suka bila Sarah punya space nih clear. Tapi ada satu masa bila dia sudah clear, akan ada satu masa Sarah macam kumpul barang balik. So that's why kita kena pandai kumpul tapi pandai clear semula. Oke? Paling bahaya tuh kalau kita pandai kumpul saja tapi tak pandai kasih keluar barang. Dia akan jadi macam tong sampah. Dia punya energi itu tidak bagus.
flow of energy dalam rumah kita tuh tak akan bagus. Banyak blok, hati tidak tenang, pikiran tak tenang, sebab rumah tidak tenang. Dia sangat bersangkut paut. Oke, korang boleh belajar Feng Shui. Kita selalu pikir Feng Shui, kita akan ingat Chinese kan. Tak, sebenarnya korang tahu tak, korang pergi YouTube, search nama Mary Diamond, M-A-R-I-E, Mary Diamond, ejaan Diamond tuh, D-I-A-M-O-N-D, Mary Diamond. Dia adalah satu guru Feng Shui yang hebat, oke. Sarah belajar dari dia, oke. Dia katakan, saya bagi tips. Dia katakan untuk rumah yang bagus, dia katakan, perkara pertama, bila kita mau masuk saja rumah itu, elakkan satu benda, yaitu kasut-kasut. Jangan sampai kita nampak dia. Itu tips pertama yang dia bagi. Sarah macam, bisa kami masuk dalam rumah semua, di luar rumah tuh pun, even sekarang pun masih. Sampai hari itu Sarah berusaha mau kasih sorok tuh kasut-kasut kami semua. Tapi inilah, kalau kita tinggal satu rumah nih ramai orang, lain-lain perangai, orang lain tak tahu yang kita nak kemas, orang lain just letakkan. Jadi kadang-kadang pandai stres. Jadi sekarang tidak juga lah 100% boleh ikut dia punya tips tuh, tapi Sarah usahakan untuk kemaskan kasut tuh. Kasih kemas, simpan dalam rak tuh tidak bertutup, so Sarah coba buat yang terbaik untuk kasih kemas dia, kan dia tidak serabut. Sarah buat macam tuh. Bila mau masuk dalam rumah tuh, kalau boleh area-area depan rumah tuh jangan ada banyak blok, jangan macam tahu kan, macam banyak barang macam garage. Biasa kita macam tuh kan. Ini kita mau masuk rumah, tayar di sanalah, segala mesin di sanalah, segala spana semualah. Especially kalau macam bapak kah, husband kita kah, adik-beradik kita nih jenis yang bertukang saja, semualah di sana dorang punya barang. Korang perasan kah? Kenapa tak boleh nampak kasut Sarah? Bukan tidak boleh nampak kasut. Dia punya apa tuh? Dia punya asas di sana ialah dia mau kita clearkan kita punya minda. Kita nak, bila kita mau masuk dalam satu rumah tuh, ini ialah tips untuk tarik rezeki sebenarnya, dari segi Feng Shui. Sebab Feng Shui ini sebenarnya dia adalah tentang aliran tenaga. Dia sebenarnya tentang aliran energi dalam satu-satu kawasan, dalam satu-satu rumah. That's why dia macam banyak pentang larang kan bila melibatkan Feng Shui. Sebenarnya dia sedang baca energi. Dia mau flow of energy dalam rumah tuh sangat bagus supaya dia tenang, rezeki masuk, orang yang di dalamnya tenang, macam tuh. So usually kasut nih, kasut nih bila kita nampak, kalau kasut yang sudah terpakai, apa yang akan bermain dalam pikiran kita? Sometimes busuk, terpijak tai, kotor, banyak lumpur, kan? Jadi benda tuh dia akan, walaupun kita macam tak kisah sangat, tapi dalam subconscious mind kita dia sedang bermain sebenarnya. Dia sedang mengganggu kita punya aliran energi. Sarah pun tak dapat ikut 100% Sarah katakan, tapi setiap Sarah selalu buat clearing. Kita orang adik-beradik ramai, kadang-kadang bila dorang balik kan, dorang letak dorang punya kasut, dorang tak bawa balik. Bertahun-tahun di sana, berhabuk gila, kasut tuh sudah jadi keras, tapi masih bagus, tapi sudah keras. Sarah tutup mata saja tuh, buat clearing, ambil plastik. Saya tak tanya lagi, mau kata mau. Sudah berhabuk begini gila, memang tak mau. Orang ada kasut baru sudah buang. Sarah setiap tahun macam itu. Sehingga kan sekarang ini Sarah cuma ada satu kasut sukan dan satu kasut, itulah kasut selipar sukan, selipar jalan, itu juga selipar rumah Sarah. Sarah bukan jenis yang terlalu bergaya, sudah tidak. Itu saja, sebab mau kasih kurang barang tak apa, cukup. Satu kasut sukan, satu selipar, itulah selipar Sarah pergi pekan, itulah selipar Sarah di rumah, maksud saya di luar rumah lah. Dalam rumah Sarah tidak berselipar lah. So cukup sebenarnya. Daripada kasut tuh bertahun-tahun sana habuk gila, aduh sakit kepala Sarah kadang-kadang. Kadang-kadang orang tidak nampak tuh kan, Sarah sengaja buang. Kadang-kadang kalau orang takut mau buang benda tuh,
Kita mau derma pun kita rasa tak ada orang mau. Sudah pernah kena pakai and then kotor, kita pun malas sudah mau cuci. Oke lah kalau ada orang mau kita bagi saja kan. Tapi kalau orang macam takut mau buang, Sarah jenis yang masuk dalam plastik. Tapuk 1 bulan. Diorang cari atau tidak cari? Diorang perasan kan tidak perasan diorang ada kasut tuh. Kan diorang tak perasan, buanglah. Tips dari Sarah, oke? Sarah selalu buat macam buanglah. Diorang tak perasan pun ada benda tuh, oke? Diorang dah lupa dah diorang ada kasut tuh. Diorang beli kasut baru sudah. Baru aja Sarah buang 2 hari lepas. Tak buang, Sarah letak di belakang. Sarah letak di belakang, tak lama lagi memang tak ada orang cari benda tuh, memang Sarah akan buang. Apa? Biarlah Sarah jadi pembuang di dalam rumah. Sebab penat, mengemas, penat. Oke, so itu tips Sarah untuk orang ibu-ibu yang selalu pening dengan barang-barang yang banyak. Oke, sebab Sarah sendiri macam tuh pening dengan barang-barang yang banyak nih. Kita selalu rasa kita macam tak ada duit lah, tak cukup ini, tak cukup itulah. Coba kamu kumpul, kamu punya barang tuh banyak gila itu. Astaga, Sarah pun yang katakan dengan diri Sarah, Sarah cakap Sarah tidak berkecukupan. Begini banyak, sekarang ini Sarah tak tahu mau buang mana. Orang lain pun banyak baju kot. Coba sajalah lelong nanti. Saya coba saja lelong. Saya coba saja lelong baju Sarah. Masih bagus-bagus. Even ada baju yang pernah pakai sekali saja. Kalau macam persatuan, bukan persatuan lah, macam persekutuan wanita, kita orang di church ada persekutuan ibu-ibu, setiap tahun Christmas mau buat satu baju kebaya lah kan. Adalah satu kali nih Sarah terikut buat baju kebaya kan, satu kali pakai itu sajalah Christmas, and then sampai sekarang dah 3 tahun 4 tahun tidak pakai, sudah masuk saya punya plastik sampah tuh yang warna hijau. Selalu orang akan simpan. Nanti kita ada persatuan lagi tahu, ibu-ibu nih. Kita ada persatuan lagi tahu. Kita pakai baju yang kita buat pada waktu ini. Boy, saya katakan, baju tuh dah tak ada. Saya tak suka dia lama-lama simpan dalam blok saya bertahun-tahun. Dia halang saya punya energi. Sarah mau kasih masuk benda baru tak boleh sebab ada benda lama di dalam. Apalagi kalau loker kita sudah penuh. Mau masuk baju baru tak boleh, baju lama masih di dalam. Begini tuh baju lama. Tua sudah di sana tuh, tapi di sana juga dia. Buang, bagi orang. Tak kisahlah. Kita selalu ini ada satu tips lagi. Kita sebenarnya kita macam susah mau lepaskan satu-satu barang tuh sebab kita takut kita akan guna, kita akan cari benda tuh nanti, betul kan? Even Sarah sendiri pun macam itulah. Sarah tak mau lah buang benda ni. Nanti macam mana kalau saya cari nanti? Lepas 2 tahun Sarah nampak balik benda tuh. Tidak terguna-guna. Oke? Dan benda tuh sudah rosak. Oke? Kan bagus dulu saya bagi sama orang. Kan bagus dulu saya jual sama orang. Inilah terlampau opus kami bilang kalau dusun. Opus kami bilang terlalu sayang dengan tuh benda. But then rosak, kita tak guna pun berhabuk, rosak, dia remuk sendiri. Tak bagus lah macam tuh. Bagus lah kita bagi kan. Itu tips Sarah. Baiklah, simpan sebulan dulu baru buang, dia bilang si Healthy. Betul. Kau boleh coba itu tips. Ini kalau kau banyak barang lah Healthy. And then kalau macam itu bukan barang kau, tapi kau nampak dia orang pun macam tak mengemas. Kau nampak dia orang pun macam tak mengemas, especially lelaki kadang-kadang dia orang tak kemas sangat barang dia orang kan. Ataupun anak-anak lagi lah. Kita yang pening mau kemas barang dia orang. Dia orang main selongkar saja dapat tuh barang terus lari. Berhamburan di lantai. Saya pernah buang sudah berkotak-kotak mainan anak saya. Saya mau jual balik, mana ada orang mau beli waktu itu. Aku buang saja, tutup mata buang. Bila pergi ke pekan beli baru juga. Sebab sama juga, bila balik dari pekan tuh kan anak korek bag. Mak, kalau saya beli makanan bagi orang, mak, korek bag, cari kereta juga, cari makeup juga. Tak saya beli baru kan. Sekarang dikurang-kurangkan sudahlah sebab anak pun sudah 6 sampai 5 tahun tuh. Banyak sudah berkumpul, harta karun diorang sudah banyak. Kami kaya sudah sejak ada anak nih. Sarah kaya sudah sejak ada Sarah ada helikopter, Sarah ada excavator, Sarah ada lori, Sarah ada traktor, Sarah ada aeroplane, Sarah ada jet, boat, Sarah ada ferry. Banyak Sarah punya pengangkutan sudah sekarang. Kaya kami sejak banyak anak-anak kan. Anak-anak nih memang penarik rezeki lah. Kaya sudah Sarah.
pagi ini. Kalau kurang ada pertanyaan tentang korset ke apa-apa, jangan lupa saja. Kenapa macam tempang saya punya korset nih? Tarik sedikit kalau tempang. Orang boleh kasih buka dulu, lepas itu tarik balik. Kasih tengah-tengah di itu, dia punya Nina nih, kasih tengah-tengah. Oke. Oke lah, boleh lah. Menggiurkan. Kompom lelaki melekat, beb. Lelaki kita lah, jangan kita kasih melekat lelaki lain. Itu bikin pening. Itu salah sudah itu. Oke. So, kurang ada lagi tak mau tanya? Sarah akan endkan live Sarah, ada 9.30 kok. 9.32, 1 jam sudah Helsi. Tanpa sedarkan. Oke. Oh my god. Helsi, kita kan ada kelas. Master yourself. Betul kan? Platinum. Oh my god, Helsi, kita ada kelas, oke? Jom masuk kelas, Helsi. Jom masuk kelas. Sarah baru ingat. 8.30 sampai 12.30 kita ada kelas. Sarah boleh kelas sampai jam 10.50 lah. Sarah kena masak. Oke, jom kelas. Thank you semua. I love you so much. Bye.